Halo semuanya, selamat datang di bahasan mendalam kita kali ini. Coba deh kita balik sebentar ke tahun 2022, pas Palu diketuk di Jakarta dan provinsi-provinsi baru resmi lahir di tanah Papua. Waktu itu narasinya tuh penuh banget sama harapan. Ada janji-janji besar yang mengiringinya, mulai dari pembangunan infrastruktur yang bakal jauh lebih ngebut, pelayanan publik yang akhirnya bisa nyentuh daerah-daerah terpencil, sampai kemakmuran yang merata buat semua warga. Kedengarannya kayak sebuah langkah maju yang luar biasa banget kan? Tapi dari berbagai sumber dan laporan lapangan yang udah kita kaji, realitas di lapangan justru menunjukin sebuah teka-teki yang jauh lebih kompleks. Oke, mari kita selami ini lebih dalam. Kalau kita lihat, ada kontras yang tajam banget di sini. Di satu sisi, kita punya janji manis, pembangunan, layanan publik yang dekat, kemakmuran. Tapi di sisi lain, kenyataannya malah seringkali berujung pada kenyataan pahit. Bukannya rasa damai yang dapat, laporan dari daerah-daerah otonomi baru ini malah nunjukin gelombang ketakutan. Angka kejahatan jalanan, perampokan, sampai bentrokan antar kelompok dilaporin melonjak tajam justru di tengah-tengah pembangunan gedung pemerintahan yang baru. Ini benar-benar sebuah paradoks ya. Kebijakan yang niat awalnya mulia banget buat mendamaikan dan menyejahterakan, entah gimana malah bikin panik sebagian masyarakat. Dan paradoks ini otomatis ngebawa kita ke satu pertanyaan mendasar yang bakal jadi jangkar bahasan kita hari ini. Pertanyaannya simpel sih, tapi dalam banget. Sebenarnya pemekaran ini tuh buat siapa? Di ulasan kali ini kita nggak cuma bakal ngelihatin deretan angka kriminalitas aja. Kita bakal bongkar struktur dari kebijakan besar ini buat nyari tahu kenapa inisiatif yang niatnya bawa senyum justru ngasih ketidakpastian buat jutaan warga di tanah Papua. Nah, buat ngejawab teka-teki itu, ulasan kita bakal dibagi jadi 4 bagian yang gampang diikutin. Pertama, perubahan kebijakan. Kedua, 3 pemicu utama. Ketiga, dampak kemanusiaan. Dan keempat, evaluasi pembangunan. Kita mulai dari bagian pertama ya, perubahan kebijakan. Dari yang tadinya bottom up, sekarang jadi top down. Buat benar-benar paham akar masalahnya, kita harus mundur dikit ke ranah hukum. Selama 2 dekade di bawah otonomi khusus atau OTSUS tahun 2001, aturannya tuh jelas banget. Tiap usulan pemekaran wajib dapat lampu hijau dari Majelis Rakyat Papua dan DPR Papua. Konsep ini tuh benar-benar bottom up atau dari bawah ke atas. Suara adat dan perwakilan lokal itu didengar. Tapi, jreng-jreng, narasi ini berubah drastis lewat revisi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021. Pemerintah pusat dan DPR RI sekarang punya wewenang yang jauh lebih dominan buat ngelakuin pemekaran. Pendekatannya putar balik, jadi top down, dari atas ke bawah. Pemerintah pusat sih bilang tujuannya biar pembangunan makin cepat. Tapi para kritikus netral mencatat ada kekhawatiran besar di sini, karena dialog di tingkat akar rumput jadi kerasa sangat minim. Nah, yang paling menarik dari slide ini adalah angka 7. Kenapa harus 7? Angka ini mewakili 7 wilayah adat secara budaya di tanah Papua. Batas-batas wilayah adat ini tuh nggak kaku kayak garis lurus di peta. Mereka itu cair, sering tumpang tindih, dan udah jadi hasil negosiasi antar komunitas selama berabad-abad. Coba bayangin, ketika batas administrasi provinsi baru dipaksain secara top-down tanpa ngesinkronin sama peta 7 wilayah adat ini, potensi gesekan budayanya jadi tinggi banget kan? Tokoh-tokoh seperti Wakil Ketua DPD, Yoris Raweai, bahkan nyatet kalau wilayah yang tadinya anteng-anteng aja malah jadi panas. Desain yang terkesan buru-buru ini seolah ngebuka kotak Pandora. Lanjut ke bagian kedua, 3 pemicu utama. Ini dia akar masalah konfliknya. Kalau desain awalnya udah ada celah, gimana ceritanya ini bisa meledak jadi ketegangan di lapangan? Jawabannya ada di 3 faktor yang saling ngait ini. Marginalisasi ekonomi, persaingan elit politik, dan kekosongan keamanan. Kita bahas satu-satu ya. Pemicu pertama, ujung-ujungnya soal ekonomi. Ketika sebuah kota kecil mendadak disulap jadi ibu kota provinsi baru, triliunan rupiah otomatis ngalir buat proyek infrastruktur raksasa. Jelas dong, ini narik banget buat pendatang dari luar daerah yang bawa modal dan keahlian spesifik. Masalahnya, banyak orang asli Papua yang akses pendidikannya mungkin masih terbatas, ngerasa kesingkir. Mereka ngelihat perumahan dan perkantoran mewah dibangun, tapi mereka nggak kebagian porsi di sektor pekerjaan itu. Sumber-sumber yang kita ulas nyebut kondisi ini sebagai kecemburuan sosial. Tapi ini bukan sekedar iri hati biasa loh. Ini adalah perasaan ketidakadilan yang dalam banget ketika warga lokal ngerasa cuma jadi penonton di tanah kelahirannya sendiri.
Kesenjangan ini benar-benar jadi bahan bakar frustrasi yang gampang banget nyulut amarah dan kriminalitas. Jadi poin krusialnya di sini adalah pemekaran itu nggak cuma soal ngebangun gedung baru, tapi juga nyiptain ratusan kursi jabatan baru, dari gubernur sampai kepala dinas. Dan ini ngebawa kita ke pemicu kedua, persaingan elit politik. Tokoh masyarakat kayak Ismail Aso dari Forum Komunikasi Muslim Pegunungan Tengah Papua sebenarnya udah ngasih peringatan keras bahkan sebelum provinsi-provinsi baru ini disahkan. Laporannya nyebutin kalau rebutan kue posisi strategis ini sengitnya minta ampun. Seringkali para elit ini pakai sentimen suku buat ngumpulin massa. Akibatnya, persaingan birokrasi di tingkat atas tumpah ke jalanan, berubah jadi konflik suku yang sangat nyata dan berbahaya. Terus, pemicu ketiganya apa? Infrastruktur negara itu sendiri. Ngebangun Polda, Polres, atau pengadilan dari nol itu kan butuh waktu yang nggak sebentar. Nah, selama masa transisi ini, terjadi yang namanya kekosongan hukum dan otoritas sipil. Kepolisian setempat ngelaporin banyak kasus pencurian dan pengeroyokan, karena aparat di lapangan benar-benar kewalahan. Sayangnya, respons negara ngadepin situasi ini seringnya reaktif, alias langsung ngirim lebih banyak pasukan militer. Laporan dari berbagai organisasi HAM nyorotin kalau pendekatan keamanan model begini bukannya mendinginkan suasana, malah makin manasin ketegangan antara aparat dan warga sipil. Malah nyiptain lingkaran setan kekerasan yang baru. Masuk ke bagian ketiga, dampak kemanusiaan. Mari kita lihat wajah-wajah asli di balik angka statistik tadi. Data dan analisis kebijakan itu emang penting banget. Tapi kita nggak boleh lupa, di balik persentase dan angka-angka itu ada nyawa dan kehidupan nyata yang terdampak. Coba bayangin bareng-bareng. Seorang ibu pedagang di pasar tradisional. Dulu, beliau bisa jualan dengan santai sampai larut malam, ngerasa aman. Tapi sekarang, karena maraknya kejahatan jalanan di daerah pemekaran baru, beliau terpaksa harus buru-buru nutup lapaknya sebelum matahari terbenam. Rasa aman yang paling basic buat sekedar nyari makan buat keluarganya udah direnggut paksa oleh situasi yang nggak menentu ini. Belum lagi cerita soal pemuda asli Papua. Bayangin seorang anak muda yang baru aja lulus sekolah, semangat banget nyambut janji kemakmuran dari pemekaran daerahnya, tapi realitanya, tiap hari dia cuma bisa gigit jari, ngeliat tenaga kerja dari luar yang dengan gampang ngisi proyek-proyek pemerintah. Rasa frustasi, putus asa, dan ngerasa jadi orang asing di kampung sendiri, wah itu adalah resep yang super berbahaya. Kondisi himpitan ekonomi kayak gini yang seringkali ngedorong anak-anak muda ini ke jalan yang salah, demi sekedar bisa bertahan hidup. Dan coba bayangin sebuah kampung yang udah puluhan tahun hidup damai, rukun, saling jaga. Tiba-tiba, harmoni yang indah itu hancur berantakan waktu elit lokal mulai turun gunung, manasin massa pakai sentimen kesukuan, demi menangin kursi jabatan di provinsi baru. Tetangga yang tadinya sering tukeran makanan, sekarang malah saling curiga dan musuhan. Tenun sosial masyarakat yang udah dijaga hati-hati banget dari generasi ke generasi, bisa rusak seketika cuma karena ambisi politik sesaat. Sedih banget kan? Dan dampak kemanusiaan yang paling tragis tuh direkam jelas oleh anggota DPD Philip Wamafma. Beliau nyampein fakta yang bikin hati miris. Eskalasi konflik bersenjata di provinsi-provinsi baru ini, terutama di Papua Pegunungan dan Papua Tengah, udah maksa ribuan warga sipil buat kabur ninggalin rumah mereka. Mereka kehilangan tempat tinggal, ladang buat bertani, sampai anak-anak yang nggak bisa sekolah lagi. Ironis banget, mereka jadi pengungsi di tanah kelahiran mereka sendiri akibat sebuah kebijakan yang awalnya digadang-gadang bawa kedamaian. Ini bahkan belum ngomongin ancaman perampasan tanah adat demi investasi yang masuk lewat jalur pemekaran. Terakhir, bagian keempat, evaluasi pembangunan. Gimana caranya kita ngatasin akar dari semua masalah ini? Dan ini benar-benar menggambarin dengan jelas kesimpulan dari berbagai laporan yang ada. Kekerasan ini tuh sebenarnya cuma gejala dari masalah struktural yang lebih dalam. Desain pemekaran ini punya 4 celah fatal. Pertama, sistem top-down yang kaku bikin suara masyarakat akar rumput dicuekin. Kedua, guncangan ekonomi yang dadakan malah bikin jurang kesenjangan makin lebar. Ketiga, ambisi kekuasaan elit lokal yang memicu gesekan horizontal yang parah. Dan keempat, hukum sipil yang lambat terbentuk bikin pendekatan militer reaktif jadi pilihan utama, yang sayangnya rentan melahirkan pelanggaran HAM baru. Pembangunan yang cuma ngejar fisik dan birokrasi ini dinilai melupakan aspek yang paling krusial, pembangunan manusianya dan rasa amannya. Buat apa punya kantor gubernur megah bernilai triliunan kalau masyarakat di sekitarnya hidup dalam ketakutan setiap hari? Tentu aja, kita nggak mungkin bisa muter balik waktu. Provinsi-provinsi baru ini udah berdiri tegak dan jadi kenyataan yang harus dihadapi. Tantangan terbesarnya sekarang adalah gimana kita mengoreksi arah pelayarannya.
Pembangunan itu harusnya berpusat pada pemberdayaan orang asli Papua secara nyata. Nah, ini ninggalin satu pertanyaan besar buat kita semua. Menurut Anda, langkah konkret apa yang paling mendesak untuk diambil sekarang? Apakah ngebangun penegakan hukum sipil yang lebih kuat, ngebuka peluang ekonomi khusus warga lokal, ngebangun ulang ruang dialog kultural, atau justru butuh kombinasi berani dari ketiganya buat nebus janji kedamaian itu? Terima kasih udah ngikutin ulasan kita kali ini, dan mari kita terus pantau dan kawal isu krusial ini bareng-bareng.